Ada informasi penting yang harus diketahui oleh para KPM PKH di bulan Oktober, artinya kurang 1 hari lagi sudah memasuki bulan Oktober. Yang pertama adalah mengenai tentang jadwal pencairan PKH tahap 4. Dan yang kedua adalah KPM PKH di bulan Oktober ini harus melakukan hal berikut ini agar bantuan PKH-nya ini bisa cair sesuai dengan komponen. Nah, ini bagi yang mungkin anaknya belum masuk di sistem EPKH atau mungkin anaknya yang menjadi komponen PKH sempat hilang di sistem EPKH. Nah, silakan lakukan hal ini. Bagaimana kabar atau penjelasan selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi penting untuk sobat YouTube semua, khususnya para KPM PKH. Nah, kurang 2 hari lagi ini sudah memasuki bulan Oktober. Bulan Oktober ini merupakan bulan yang membahagiakan untuk para KPM, baik PKH, BPNT, maupun KPM yang menerima program bansos yang lainnya. Nah, di bulan Oktober ini rencana akan dijadwalkan untuk penyaluran atau pencairan PKH tahap 4. Selain itu juga, di bulan Oktober ini ada agenda yang harus dilakukan oleh para pendamping PKH. Nah, ini untuk KPM PKH, ini harus atau wajib melakukan hal ini agar bantuan PKH-nya bisa cair sesuai dengan jumlah komponennya atau sesuai. Atau kalau mungkin kemarin jumlah bantuannya dirasa kurang, nah ini nanti diharapkan untuk bantuannya bisa bertambah sesuai dengan jumlah komponennya. Nah, bagaimana kabar selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, sekarang sudah tanggal 29 September. Artinya kurang 2 hari lagi ini sudah memasuki bulan Oktober. Nah, bulan Oktober ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh para keluarga penerima manfaat atau KPM, baik PKH maupun juga BPNT. Nah, karena apa? Di dalam bulan Oktober ini banyak sekali bantuan ini yang nantinya akan disalurkan oleh pemerintah. Apalagi untuk para KPM. Kalau KPM PKH, KPM BPNT, selain nanti di bulan Oktober ini, bantuan PKH tahap 4 ini akan cair, kemudian bantuan untuk BPNT bulan Oktobernya juga cair. Kemudian ditambah lagi ada bantuan-bantuan komplementari atau tambahan selama pandemi COVID-19 ini, seperti subsidi listrik, kemudian ada juga kuota internet gratis bagi yang memiliki murid atau siswa, atau anak ya yang sekolah mulai SD, SMA, bahkan mahasiswa. Kemudian juga ada juga bantuan PIP juga. Nah, ini biasanya mungkin ada yang baru cair bulan depan, yakni bulan Oktober, untuk PIP tahun 2021 bagi yang sudah aktivasi rekening. Nah, sobat YouTube, di bulan Oktober ini yang akan kita bahas adalah 2 informasi penting mengenai bantuan PKH di tahap 4. Nah, ini ya. Jadi untuk bantuan PKH tahap 4 ini tetap akan insya Allah, ini kalau tidak ada jadwal mundur, akan dicairkan, disalurkan di bulan Oktober depan. Karena kita ketahui sendiri bahwa untuk bantuan PKH cairnya kan 4 kali. Yang pertama sudah disalurkan di bulan Januari, yang kedua untuk tahap 2 sudah dicairkan di bulan April, kemudian tahap ketiga sudah dicairkan mulai bulan Juli kemarin. Nah, ini sampai termin ke berapa sekarang ya? Ke-7 kalau nggak salah ya untuk tahap 3. Atau mungkin ada beberapa KPM PKH yang belum cair bantuannya. Ya, kita sabar menunggu saja karena memang kurang 2 hari lagi ini sudah memasuki bulan Oktober, di mana jadwal pencairan PKH tahap 4. Nah, untuk bantuan PKH tahap 4 ini tanggal berapa atau minggu keberapa cairnya?
Nah, ini kita tunggu saja informasi resmi dari pendampingnya masing-masing. Karena KPM PKH ini memiliki pendamping ya di setiap wilayah daerahnya. Dan untuk penyaluran bantuan PKH, ini biasanya tidak serentak sama ya. Ada yang salah satu banknya ini lebih cepat, ada yang besoknya mungkin bank ini giliran seperti itu. Jadi apabila mendapatkan informasi jika di daerah tertentu ini sudah cair bantuan PKH-nya, belum tentu di daerah Anda ini juga cair bantuan PKH-nya. Bahkan di bank penyalur yang sama ini belum tentu serentak. Nah, apalagi di berbeda daerah ya. Jadi sebaiknya para KPM PKH untuk mengetahui secara pasti kapan bantuan PKH ini cair, lebih baik menunggu informasi kabar dari pendampingnya masing-masing. Atau juga bisa melalui apabila bank penyalurnya ini sudah memberikan pelayanan untuk SMS banking bagi KPM PKH khususnya. Nah, ini bisa mendaftarkan untuk SMS banking di bank penyalur setempat di daerahnya masing-masing. Jadi mengetahui secara pasti kapan ada saldo PKH masuk, tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu lebih cepat mengetahuinya jika sudah terdaftar di SMS banking. Namun mungkin tidak semua bank penyalur ini melayani SMS banking khusus bagi KPM PKH ya, untuk penerima PKH-nya. Mungkin ada beberapa bank yang bisa melayani. Tapi nggak tahu kalau sekarang apa bisa semua bank atau dicoba sajalah ditanyakan kepada bank penyalur setempat. Nah itu ya Sobat YouTube, jadi untuk bantuan PKH tahap 4 kapan cairnya lebih baik menunggu informasi dari pendampingnya masing-masing. Atau bisa daftar SMS banking di bank penyalur masing-masing di daerahnya. Nah kemudian untuk yang selanjutnya adalah, nah ini juga kami baru mendapatkan informasi di bulan Oktober ini siap-siap untuk para KPM PKH yang mungkin merasa bantuan PKH tahap 3 kemarin ini belum sesuai atau mungkin kurang karena mungkin misal punya 2 anak, yang satu balita, kemudian yang satu SD. Nah, jika merasa jika 2 anak ini hanya merasa dapatnya 225, karena kan seharusnya kalau punya balita dan anak SD dapatnya kan 750 ditambah 225. Nah, itu kan seharusnya dapatnya banyak ya, untuk 975. Nah, tapi ternyata hanya mendapatkan 225. Nah, ini bulan Oktober silahkan laporkan data para KPM PKH dengan mungkin bisa membawa akte lahir anaknya atau mungkin KK terbaru. Nah, ini karena memang harus aktif NIK-nya ya. Nah, ini syaratnya harus aktif NIK anaknya. Berarti balitanya ini kan belum masuk kalau hanya mendapatkan 225.000. Jadi untuk NIK anaknya yang balita yang belum masuk di PKH ini harus aktif terlebih dahulu, harus mungkin memperbarui KK-nya, ini harus di-online-kan dulu. Kemudian baru melaporkan ke pendampingnya agar nanti pendamping ini di bulan Oktober ini masih disiapkan ya untuk juknisnya untuk menambahkan ART anggota rumah tangga seperti anaknya yang masuk komponen, ternyata belum masuk komponen, ini nanti di bulan Oktober bisa ditambahkan di sistem PKH-nya. Sehingga bantuan PKH untuk tahap berikutnya ini bisa cair sesuai dengan jumlah komponennya. Nah, jadi jumlah bantuannya ini sesuai dengan komponennya anaknya. Jadi itu ya Sobat YouTube, untuk bulan Oktober ini silakan lakukan hal itu. Dan juga ya disiapkan juga nanti juga kita akan melakukan pemutakhiran juga untuk di tahap berikutnya, yakni tahap 1 di tahun depan. Jadi untuk pemutakhiran tahap 1 ini ya siapkan saja berkasnya, nanti dilaporkan jika ada perubahan di dalam anggota rumah tangga, mungkin anaknya sudah naik jenjang atau mungkin sudah lulus, apalagi yang belum masuk sistem EPKH biasanya balita. Nah, ini mungkin belum masuk EPKH sehingga bantuannya kurang sesuai jumlahnya. Ini silakan bulan Oktober dilaporkan ke pendampingnya masing-masing agar nanti bulan Oktober ini bisa ditambahkan. Ini tapi nanti kita masih menunggu juknis ya. Ini kabarnya ini bisa kami mutakhirkan
untuk para pendamping di bulan Oktober ini. Semoga saja bisa dilakukan oleh pendamping sehingga KPM PKH yang mungkin merasa jumlah bantuannya ini kurang sesuai dengan jumlah komponen di dalam anggota rumah tangganya, ini bisa sesuai di tahap berikutnya. Jadi bukan tahap 4 ya, nanti berubahnya itu di tahap berikutnya yakni tahap 1. Ketika sudah final closing nanti ditutup ya untuk final closing. Jadi sebelum final closing kita mutakhirkan. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.